Franciscus. Ada? Ada, Pak. Kita doa, Pastor. Ibu Maya. Terima kasih, Bapak. Belum kelihatan, iya, oke. Amerika ya. Iya, Pak. Betul. Colorado. Oke, Ibu Maya, kita doa. Banyak hal yang sedang kau alami. Banyak pergumulan yang sedang kau alami. Tapi Tuhan selalu mendampingi engkau dalam setiap pergumulan yang kau lalui. Dan itu tidak membuat engkau kalah, tapi itu akan membuat engkau menjadi kuat dan jadi pemenang kehidupan. Bersandarlah kepada Tuhan. Banyaklah ambil waktu untuk berdoa di kaki Tuhan. Dan jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai pikiranmu. Karena pikiranmu sangat terbatas. Tapi kekuatan dan pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan berkata, hati-hati dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepada engkau. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka menjauhi. Mungkin baik, tapi belum tentu benar. Mungkin sepertinya menolong kau ketika dalam keadaan kritis, tapi belum tentu kalau itu tidak bertentangan dengan firman. Maka bersabar menanti-nantikan Tuhan, sebab waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat menolong kau. Kau sedang ada di persimpangan jalan, tapi putuskan jalan di mana Tuhan suruh engkau berjalan, dan jangan berjalan di jalanmu sendiri. Ini waktunya di mana engkau mengandalkan Tuhan. Ini waktunya di mana engkau berseru dan berharap kepada Tuhan. Orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan akan mengalami pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Tahun ini menjadi tahun di mana engkau melihat apa yang kau tunggu selama kurang lebih 3 tahun akan dibuka Tuhan bagi engkau. Sebelum akhir tahun ini, maka engkau akan melihat jawaban Tuhan datang atas hidupmu. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Dia yang berjanji dan Dia yang akan menggenapinya. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Tuhan berkata bagian dada kiri kananmu baik-baik saja. Tuhan berkata ginjalmu baik-baik saja. Engkau akan mengalami kesembuhan secara supranatural ketika engkau terus percaya kepada Tuhan. Ini waktunya engkau terus mengandalkan firman Tuhan dan jangan andalkan kekuatan sendiri. Ibu terima kekuatan itu. Terima anugerah itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati Ibu Tuhan Maya. berkati, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada Ibu Melisa. Adakah Ibu Melisa? Saya, Pastor. Saya, Pastor. Yang ada 2 Melisanya, Pastor. Oh, Maya. Oke. Ada 2. Ada berapa Melisa? Ada 2. Ibu Melisa di mana ini? Ayo, nggak apa-apa. Saya yang di Sawo, Pastor, Jakarta, Pastor. Ibu Jakarta. Oke. Saya Ada lagi? Ibu di mana satunya? di Jepang, Pastor. Oke, Ibu Melisa, satu di Jakarta, satu Jepang. Ya, kita doa dulu yang Ibu Melisa yang di Jakarta. Jakarta mana, Ibu? Barat? Pusat, Pastor. Ibu, oh Jakarta Pusat. Oke. Iya. Oh iya. Ibu Melisa. Oke, kita doa Ibu Melisa. Tangan Tuhan akan turun atas hidupmu. Amin. Tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan menuntun setiap langkahmu. Engkau akan dibawa dari langkah kepada langkah ketika engkau mengandalkan Tuhan. Jangan ambil keputusan berdasarkan apa yang ada dalam pikiranmu karena bisa salah. Tapi ketika engkau ambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan mau, maka sekalipun engkau sendiri, tapi Tuhan akan menolong engkau. Justru ini adalah musimnya di mana engkau sedang dalam pergumulan. Engkau harus mengambil keputusan yang mana. Di satu sisi keluarga, di satu sisi engkau harus ambil keputusan. Tapi Tuhan berkata ketika engkau memilih Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Engkau akan mengalami terobosan dan akan mengalami perkara-perkara besar. Aku akan memulihkan keluargamu ketika engkau berdiri bersama-sama dengan aku. Karena ketika engkau berdiri bersama-sama dengan aku, engkau ada di posisi yang paling tinggi. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu, keluargamu, keuanganmu, pekerjaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan mencoba di situasi ini, jangan mencoba mengambil keputusan sendiri. Engkau harus banyak berharap kepada Tuhan.
Sebab dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kekuatan. Engkau akan melihat kemampuan Tuhan turun atas hidupmu. Amin. Dalam 2 tahun ke depan, ketika engkau mengambil keputusan yang benar, maka engkau akan lihat terobosan besar akan terjadi. Dan tadinya engkau pikir tidak mungkin engkau mendapatkannya, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi mungkin. Dan tadinya engkau pikirnya jauh, Tuhan akan membuat semakin dekat dengan engkau. Dan engkau akan melihat sebuah keajaiban di mana Tuhan ikut campur tangan ketika engkau berdoa. Dan apa yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Ibu terima itu dalam Amin. nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Haleluya. Pastor. Terima kasih, Amin. Pastor. Tuhan berkati Ibu. Ibu yang Terima kasih. Melisa yang di Jepang ya. Iya, shalom pastor. Shalom. Kita doa Ibu. Engkau sedang berdoa bagi keluargamu, terutama keluarga besarmu. Dan tahun ini menjadi tahun pemulihan, tahun ini menjadi tahun terobosan, tahun di mana Tuhan menjawab doa-doamu. Engkau telah mendengarnya, dan engkau sudah mulai melihat jawaban-jawaban doa itu sudah mulai datang. Pintu itu sudah mulai terbuka. Seperti engkau mulai merasakan, seperti engkau mulai lihat hujan rintik-rintik mulai turun. Sebentar lagi engkau akan melihat hujan lebat. Engkau akan melihat Tuhan membuka langit dan menjawab doa-doamu. Engkau telah bergumul begitu lama. Dan engkau berpikir bahwa tidak mungkin. Engkau berpikir tidak mungkin akan ada pemulihan. Engkau akan kehilangan orang yang engkau kasih. Tapi Tuhan berkata, dekatlah denganku. Dan engkau tidak akan kehilangan apapun. Bahkan rambut di kepalamu terhitung dengan nomornya. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengangkat engkau dalam sebuah derajat yang tinggi. Engkau akan dihargai kembali. Engkau akan dihormati. Orang-orang yang paling dekat dengan engkau mengecewakan engkau. Bahkan engkau sudah hopeless, engkau putus asa. Tapi Tuhan berkata, datanglah kepadaku dengan hati yang mencintai Tuhan. Supaya engkau dipulihkan pada waktunya. Dan jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan engkau. 1 tahun 2 bulan dari sekarang, Ibu hitung. Bahwa ketika engkau datang dengan hati yang mengasihi aku, maka aku akan memulihkan keadaanmu, keluargamu, memulihkan suamimu. Keputusan-keputusan yang diambil akan dibatalkan oleh Tuhan. Melalui hukum, melalui keadaan, dan melalui situasi. Sehingga dia akan kembali kepada engkau. Dan engkau akan melihat pemulihan besar. Dan Roh Kudus berkata, aku sedang bekerja dalam hidupmu, karena aku telah melihat dalam hatimu, ada secercah harapan bahwa engkau mau percaya kepada Tuhan. Engkau mau bergantung kepada Tuhan, padahal tidak ada dasar untuk berharap. Tapi engkau berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dan dia akan bertindak, dia akan menolong engkau, dan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Anugerah kebaikan Tuhan turun buat Ibu Melisa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kekuatan itu. Terima anugerah itu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan pastor. berkati. Ya. Ada yang namanya Salatieli. Ini orang namanya benar atau tidak nih? Salatieli. Ada Salatieli. Sekali lagi, kalau nggak ada, kita lompat. Ada Salatieli. Oke. Ada Ibu Siska. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom. Videonya belum kelihatan. Ibu Siska di mana ini? Di Jakarta. Oke. Ibu Siska, kita doa. Pada waktu malam ada kalanya engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Banyak hal yang ada dalam pikiranmu. Otakmu penuh dengan begitu banyak hal. Dan setan mengintimidasi engkau berkali-kali. Jantungmu berdebar. Dan engkau rasa tidak ada pengharapan. Engkau melihat keadaan sepertinya tidak bersahabat dengan engkau. Untuk mengangkat telepon, melihat telepon pun engkau begitu takut. Bahkan untuk melangkah pun, engkau enggan untuk melangkah. Tapi Roh Kudus berkata begini, belajarlah untuk melangkah. Kalau engkau nggak bisa melangkah, merayaplah. Maka aku akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Dari engkau merayap, engkau akan berdiri dan menjadi kuat. Engkau akan berjalan, dan engkau akan berlari, engkau akan terbang. Ketika engkau menanti-nantikan aku. Dan ini waktu untuk tidak memakai perasaan berlebihan. Karena ketika engkau memakai perasaan berlebihan, engkau akan tenggelam di dalam masalah. Ini waktunya di mana, waktu ini, musim ini di mana engkau harus percaya kepada Tuhan. Bahwa dia berdaulat, dia berkuasa, dia sanggup menolong engkau.
Dia sanggup memberikan kepadamu jalan keluar. Apa yang tadinya engkau pikir tidak akan bisa ada pertolongan, justru Tuhan berikan pertolongan. Tadinya engkau pikir bahwa engkau hopeless, tidak akan mungkin melihat jalan keluar, justru Tuhan berikan jalan keluar kepada engkau. Tahun ini menjadi tahun mujizat bagi engkau. Tahun di mana engkau akan melihat tahun pengharapan, ketika engkau bangkit, ketika engkau mau melakukan firman Tuhan, bukan cuma mendengar, tapi mau melakukan firman Tuhan. Bukan cuma datang menceritakan masalah, tapi engkau mau mendapatkan arahan dan setuju dengan setiap perkataan firman. Maka tahun ini akan menjadi mujizat paling besar. Di saat orang berkata, tidak mungkin. Di saat orang-orang yang paling dekat berkata, mereka tidak bisa menolong engkau. Justru Tuhan akan menolong engkau. Ini tahun di mana engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi. Pertolongan pribadi dengan Tuhan. Supaya engkau memuliakan Tuhan atas semuanya. Engkau akan bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan menolong engkau dan Tuhan mengangkat engkau. Engkau akan berseru dan akan memanggil nama Tuhan. Dan dia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Kekuatan anugerah Tuhan berikan kepada engkau. Dalam nama Yesus, terima itu, terima kekuatan itu. Terima kekuatan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pastor. Apa yang Ibu alami? Banyak sih, Pastor. Di akhir-akhir ini, Tuhan hanya ingatkan untuk kembali, untuk menjalani panggilan sebenarnya. Karena begitu banyak kesulitan, saya seperti meletakkan itu gitu loh. Okay. Benar, saya tidak bisa selalu bangun jam 2, setengah 3 itu selalu bangun. Tapi untuk berdoa sulit sekali. Ya, banyak hal yang Ibu pikirkan, Ibu harus belajar percaya dengan Tuhan. Amin. Amin. Ibu harus punya mata yang terang, harus punya mata yang pengharapan. Kalau itu memandang Tuhan. Masalah itu tidak membuat kita mati, tapi masalah itu sebenarnya batu pijakan untuk kita jadi kuat, untuk kita bisa bergerak maju ke depan. Yeah. Hari ini, Ibu harus mata lihat Tuhan supaya berjalan dan tidak melihat ke kiri kanan. Dan Ibu akan jadi kuat kembali. Tuhan ciptakan malam untuk tidur, Bu. Tidurlah waktu malam. Serahkan masalah Ibu kepada Tuhan. Dan biar Tuhan berperang untuk Ibu. Oke ya? Tuhan berkati. Ya, makasih, Pak. Sama. Ada JC. Ada yang namanya JC. Halo, iya. Ya. Oke. JC. JC di mana? Di kota mana? Saya di Sidoarjo, Pastor. Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, betul. Oke. Baru pertama kali join sama kita? Oh, enggak, udah lama, udah 2 tahun, Pastor. Wow, sorry. Oke. Sudah berkeluarga? Sudah, Pastor. Anak berapa? 3. Anak 3, oke. Kita doa. Anak kedua Ibu, jaga dia dengan baik. Karena dia akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Anak ini diberikan kepintaran yang berbeda dengan orang lain. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada Daniel. Anak ini menjadi anak yang cerdas. Sepintas ketika dia masih kecil, belum kelihatan, tapi dia akan tumbuh dan menjadi anak yang cerdas. Ajar dia takut akan Tuhan, banyak duduk dekat kaki Tuhan. Sebab dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia akan berdiri memberikan petunjuk kepada para pemimpin sekendak hatinya karena dituntun oleh Tuhan. Ajar dia untuk takut akan Tuhan. Ajar dia untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika Ibu mengajar anak-anak Ibu, terutama anak nomor 2 ini dalam takut akan Tuhan, maka dia akan bertumbuh dan menjadi besar, membawa berkat bagi banyak orang. Ibu adalah seorang pensyafaat yang banyak menangis di kaki Tuhan, yang selalu bangun di waktu-waktu subuh dan berseru di kaki Tuhan. Dan Tuhan akan bicara banyak kepada engkau tentang apa yang harus suamimu kerjakan, apa yang suamimu akan lakukan, apa yang anak-anakmu akan lakukan. Tuhan akan bicara kepada engkau. Sehingga engkau tidak akan berjalan menurut apa yang engkau anggap itu baik, apa yang suami anggap itu baik. Tapi engkau akan berjalan menurut apa yang Tuhan anggap itu benar dan baik. Dan ketika engkau mengikutinya, mungkin jalannya bukan jalan yang mudah. Tapi karena Tuhan suruh, maka engkau akan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan yang baru. Belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Belajar untuk setia, melakukan dengan taat sekalipun engkau belum melihat hasilnya.
Tapi ketaatan itu yang membuat sorga akan tetap membackup engkau dan menolong engkau. Engkau punya 2 pergumulan hari-hari ini. Dan Tuhan berkata, satu akan dibukakan Tuhan tahun ini. Tapi satunya engkau harus tunggu tahun depan. Dan engkau akan melihat tuntunan penyertaan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Kasih setia dan kebaikan Tuhan turun untuk Ibu Jesi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak ibu nomor 2 perempuan ya? Anak saya nomor 2 laki-laki, tuh, Pastor. Laki. Oke, Iya. umur berapa sekarang? Umur 11. 11 tahun. Iya. SD kelas berapa sekarang? Sudah naik SMP kelas 1. Oh, SMP kelas 1. Iya. Masih sekolahnya cepat ya? Iya, betul. Iya. Anaknya gimana? Cerdas. Anaknya cerdas, tapi kadang saya punya pergumulan dengan anak ini sebenarnya, Pastor. Karena mungkin laki ya, Pastor. Jadi sama Ya. saya tuh kadang agak ada seperti apa ya, pertentangan gitu. Sampai Ibu kalau mau kasih nasihat anak laki, kasih makan dia kenyang dulu, baru kasih nasihat. Oke? Oh, iya, Ya. Pastor.